Vietnam U23 harus dipaksa bersusah payah saat melawan Filipina U23. Di babak pertama mereka sempat tertinggal terlebih dahulu sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan. Di babak kedua, Vietnam U23 akhirnya mampu mencetak gol penentu kemenangan dan mengakhiri perlawanan Filipina U23. Tapi, di balik kemenangan tersebut membuat para fans Vietnam merasa tidak puas karena banyak peluang yang terbuang dan kualitas permainan Vietnam U23 juga banjir kritik di pertandingan ini. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Kalau tidak ada kiper, pasti sudah dapat 10 gol. Pelatihnya punya taktik yang jelek sekali. Di tengah, pemainnya tidak bisa mengontrol bola, tidak bisa lepas dari tekanan lawan, tidak ada skema permainan operan 1-2 dan pilihan pemainnya juga sangat buruk. Gol yang kebobolan itu karena bek Lee Duk tidak langsung membuang bola dan malah ragu-ragu. Kalau penyerang bisa menyelesaikan peluang seperti itu saat bertemu Indonesia dan Thailand, sudah pasti kalah. Penyerang Vietnam hanya tahu menembak burung dan menendang ke tiang gawang. Tidak bisa membedakan mana jaring, mana tiang. Banyak sekali operan yang fisiknya buruk. Berdiri di dekatnya tidak dioper, malah diumpan ke orang yang sedang dijaga ketat. Perbaiki lagi tendangannya. Operannya sudah bagus, tapi tendangannya malah meleset. Seringkali saat operannya tidak bagus, tendangannya malah masuk. Kemampuan memanfaatkan peluang adalah hal yang masih kurang dari lini depan Vietnam. Hari ini, permainan kombinasinya sudah bagus, hanya perlu memanfaatkan peluang dan Filipina bukan lagi lawan yang sepadan. Vietnam membawa pemain-pemain yang hanya mengandalkan fisik tanpa kecerdasan dan buta taktik seperti ini. Jadi mereka hanya cocok bermain di liga-liga kecil saja. Sialan, nonton babak pertama bikin emosi sekali. Mainnya persis kayak waktu lawan Kamboja. Bodoh, lugu, dan tidak tegas. Tidak ada satupun pemain yang berani berhadapan dengan gawang lawan. Tim kayak gini, kalau mewakili Vietnam di Piala Asia U23 siap-siap saja gawangnya jadi lumbung gol. Lemah sekali. Kalau ketemu Rafaelson, gawangnya pasti sudah jebol. Penyerang Vietnam tidak berani menembak langsung ke gawang saat berhadapan dengan kiper. Malah mengoper sembarangan, lalu bola dihalau oleh bek lawan. Nomor 14 punya postur bagus dan bugar, tapi feeling bolanya sangat buruk. Penyelesaian akhir tim U23 Vietnam sangat buruk, mungkin karena gawangnya pendek dan kecil, jadi saat berada di dekat gawang, U23 Vietnam selalu menendang terlalu tinggi atau melebar keluar gawang. Wah, saya menyerah, main seperti itu kok bisa masuk tim profesional dan main buat tim nasional negara kita, benar-benar sudah kehabisan talenta. Menyundul pasti masuk, tapi kalau menendang malah kena tiang atau keluar, benar-benar kalau main bola itu harus pakai kepala. Tim Vietnam dengan gaya bermain yang santai dan lucu, meskipun tendangannya sering membentur tiang dan mistar gawang lawan, tapi akhirnya tidak bisa dihalangi. Tunggu saja sampai Malaysia dan Indonesia kehabisan uang, maka Thailand dan Vietnam akan kembali mendominasi Asia Tenggara. Singapura dan Filipina adalah contohnya. Sejujurnya, kalau tidak ada pemain naturalisasi di Asia Tenggara ini cuma Thailand yang jadi lawan sepadan, hanya Thailand yang bisa membuat Vietnam bermain di bawah tekanan. Sepak bola sekarang jadi sangat tidak seimbang gara-gara pemain naturalisasi. Sayang sekali, penyelesaian akhir pemain Vietnam buruk, seharusnya Vietnam bisa menang 5-1. Ada belasan atau sekitar selusin peluang, tapi penyelesaian akhirnya sangat buruk. Menurut saya, kita sudah menyia-nyiakan terlalu banyak peluang emas. Aku rasa pertandingan berikutnya Thailand akan mengalahkan Indonesia dengan mudah untuk bertemu Vietnam di final. Jika keberuntungan tidak berpaling dan peluang lebih banyak dimanfaatkan, setidaknya skornya harusnya 5-1. Kalian, para lelaki, terus saja mencela sana-sini. Tapi menurutku tim U23 Vietnam semakin bermain semakin maju. Sepertinya mereka belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Kemungkinan besar, Vietnam tahun ini akan menjadi juara pertama untuk ketiga kalinya berturut-turut.